Ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan bagi kami SDM PKH, sahabat YouTube. Kita sangat terpukul dan tidak percaya. Namun itulah kenyataannya, sahabat YouTube. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Oke sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan semakin sukses. Oke sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang info terkait PKH yang ada di bulan Desember tahun 2020 ini, sahabat YouTube. Kira-kira info tentang PKH yang ada di bulan Desember apa saja ya infonya? Oleh sebab itu, simak terus videonya, jangan di skip-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham sahabat YouTube. Namun sebelum saya melanjutkan informasinya pada video kali ini, saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan di video-video saya yang terbaru. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan info tentang PKH yang ada di bulan Desember tahun 2020 sahabat YouTube. Jadi ada 3 informasi tentang PKH yang ada di bulan Desember yang akan saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua. Langsung saja, info yang pertama adalah ada bantuan COVID-19 senilai Rp500.000 yang diperuntukkan kepada keluarga penerima manfaat PKH sahabat YouTube. Apakah info tersebut benar atau hoax? Di video kali ini saya akan mengkonfirmasinya sahabat YouTube. Jadi memang benar ada bantuan COVID-19 senilai Rp500.000 yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH sahabat YouTube. Jadi beberapa hari kemarin di bulan Desember ini, kami para SDM PKH yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi telah menyalurkan bantuan COVID-19 senilai Rp500.000 secara cash atau tunai, yang mana bantuan tersebut berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH dengan kategori mereka yang sudah keluar atau graduasi secara mandiri sejahtera atau disingkat dengan GMS sahabat YouTube. Maksudnya apa? Mereka keluar atau graduasi dari kepesertaan PKH secara sukarela, tidak dipaksa oleh pihak manapun, dengan cara mereka menandatangani sebuah surat pernyataan bahwasanya mereka telah mengundurkan dari kepesertaan program Keluarga Harapan sahabat YouTube. Jadi pada bulan Desember ini Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan stimulus senilai Rp500.000 kepada mereka yang telah melakukan graduasi mandiri sejahtera sahabat YouTube. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua yaitu terkait dengan kabar duka kasus korupsi yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia sahabat YouTube. Mungkin sahabat YouTube semua sudah mengetahui kabar tersebut baik dari berita televisi swasta maupun surat kabar online. Jadi beberapa hari kemarin, tepatnya tanggal 5 Desember, dini hari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memeriksa dan menetapkan beberapa pejabat yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai tersangka tindak pidana kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 sahabat YouTube. Ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan bagi kami SDM PKH sahabat YouTube. Kita sangat terpukul dan tidak percaya. Namun itulah kenyataannya sahabat YouTube. Oleh sebab itu, kami para SDM PKH memohon doa kepada sahabat YouTube semua, kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mendoakan agar proses hukum yang sedang berlangsung diberi kelancaran sahabat YouTube. Pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan informasi apapun yang dibutuhkan. Kementerian Sosial Republik Indonesia siap membantu sebagai langkah komitmen dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka ikut serta dalam pemberantasan kasus korupsi sahabat YouTube. Itu informasi yang kedua sahabat YouTube.
Kemudian informasi yang ketiga masih berkaitan dengan informasi yang kedua, sahabat YouTube. Banyak sekali yang berspekulasi apakah bansos, bantuan sosial termasuk PKH yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia akan ditunda atau bahkan ditiadakan penyalurannya pada bulan Januari besok, sahabat YouTube, terkait dengan kasus korupsi. Jadi Direktur Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Dirjen yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia telah melakukan konferensi pers. Mereka menginformasikan bahwasanya sangat terpukul dengan kasus tersebut, namun mereka berkomitmen tetap akan melanjutkan proses penyaluran bantuan sosial COVID-19, sahabat YouTube. Terlebih pada bulan Desember ini akan tetap disalurkan baik itu BPNT maupun BST, sahabat YouTube. Dan pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia juga mengkonfirmasi bahwasanya mereka tengah menyiapkan untuk penyaluran bantuan yang memang harus segera disalurkan pada bulan Januari tahun 2021 terkait dengan bantuan sosial baik yang reguler maupun yang non reguler atau khusus, sahabat YouTube, yaitu PKH, BPNT dan juga BST yang 200.000, sahabat YouTube. Jadi bantuan-bantuan tersebut akan tetap disalurkan pada tahun 2021. Jadi para penerima PKH jangan khawatir apakah bantuannya tidak dicairkan pada bulan Januari karena adanya kasus korupsi. Jadi tidak dihentikan, akan tetap dilanjutkan, tetap dicairkan pada bulan Januari, sahabat YouTube. Jadi untuk PKH, informasi awal penyaluran bantuan pada tahun 2021 akan disalurkan tiap bulan, sahabat YouTube. Jadi akan kembali per bulan. Oleh sebab itu perlu dipahami, yang pada bulan Oktober dapatnya itu lumayan banyak, maka di bulan Januari besok ketika penyalurannya per bulan maka akan lebih sedikit lagi bantuannya, sahabat YouTube, untuk PKH. Kemudian untuk BPNT bantuannya tetap akan disalurkan. Untuk BPNT COVID juga tetap disalurkan, diperpanjang dengan nilai bantuan nominal Rp200.000, sahabat YouTube. Bantuan COVID tetap diperpanjang sampai dengan batas waktu yang nanti akan dikonfirmasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, sahabat YouTube. Kemudian untuk BST, bantuan sosial tunai yang awalnya pada tahun 2020 ini nilainya Rp300.000, besok pada Januari tahun 2020 nilainya akan Rp200.000. Dan untuk BST sembako Jabodetabek pada bulan Januari tahun 2020 insya Allah akan berbentuk tunai atau cash dengan nilai sebesar Rp200.000, sahabat YouTube ya. Jadi diingat, bantuannya akan menjadi bantuan langsung tunai atau BLT senilai Rp200.000. Oke, sahabat YouTube, mungkin itu informasi yang ada pada bulan Desember terkait dengan PKH yang sudah saya infokan pada video kali ini. Yang pertama yaitu ada bantuan COVID Rp500.000 yang diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat PKH yang telah melakukan GMS atau graduasi mandiri sejahtera, sahabat YouTube. Kemudian informasi yang kedua terkait dengan kasus korupsi yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita SDM PKH berduka, kita sangat terpukul, namun kita tidak akan terbuai dengan kasus tersebut. Kita tidak akan melemah, kita akan tetap kuat, sahabat YouTube. Kemudian informasi yang ketiga yaitu terkait dengan apakah bantuan PKH dan bantuan sosial yang lainnya akan disalurkan atau ditunda pada bulan Januari besok. Maka dari Direktorat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia telah melakukan konferensi pers untuk tetap melanjutkan bantuan tersebut. Oke, sahabat YouTube, sebelum meninggalkan video kali ini, saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendoakan teman-teman yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan iman, kemudian diberikan kekuatan kepada mereka supaya tetap amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya, sahabat YouTube. Dan tentunya kita selalu mendoakan semoga pada bulan Januari besok bantuan-bantuan sosial baik itu PKH, BPNT, BST dan bantuan-bantuan yang lainnya tetap disalurkan
dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Oke sahabat YouTube, sebelum meninggalkan video kali ini, saya mohon bantuannya untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke sahabat YouTube, itu saja informasinya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.